Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masih pada bab yang keempat, yaitu bab al-khauf minasyirk, ya, takut dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani khawatir jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan sampai keluarga kita dan masyarakat kita terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini penting untuk ditekankan, sebab dengan mengetahui bahaya kesyirikan, maka kita kemudian berhati-hati dari perbuatan syirik ini, dan kemudian mempelajari apa-apa saja yang termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terjatuh pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Kata beliau rahimahullah, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Ketika beliau ditanya apa yang dimaksud syirik kecil tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah ar-riya. Iya. Ini lafaz hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dari ringkasan lafaz dan kelengkapan lafaz tersebut disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Syirik kecil itu adalah ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, idza jaza an-nasa bi a'malihim, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membalas manusia atas amalan-amalan yang mereka kerjakan. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergilah kalian, ini kepada orang-orang yang riya ketika di dunia. Pergilah kalian kepada mereka yang kalian tunjukkan atau kalian pertontonkan amalan kalian ketika di dunia, dan lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Ya. Ini lafaz hadis yang lengkap disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sesuatu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menimpa orang-orang saleh. Ya. Sebab hadis ini disampaikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, yang imannya
sangat kuat, ya. Dan mereka telah benar-benar menjauhi perbuatan syirik besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan mereka tertimpa syirik kecil, ya. Sebab syirik kecil itu perkaranya teramat samar, ya, perkaranya teramat samar, sehingga terkadang, ya, dia masuk kepada seseorang tanpa disadarinya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku akhfa min dabibin namal." Ya, syirik kecil ini yaitu ar-riya itu lebih tersembunyi dari rayapan seekor semut. Iya. Dan dimaksud dengan riya adalah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertontonkan kepada manusia, sehingga dengannya dia mendapatkan pujian, ya. Dia dikatakan sebagai seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang yang saleh, ya, orang baik-baik, dan seterusnya, ya. Ini maksud dengan riya. Dan ini sekedar contoh, ya. Yang serupa dengan itu pun ada, seperti sum'ah, ya. Orang yang beribadah untuk dia perdengarkan kepada manusia, ya, sehingga dia mendapat pujian karenanya, ya. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya. Di mana tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkannya, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum." Ya. Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus kecuali hak atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan yang mereka ketahui. Ya. Ini sifat-sifat para nabi, di mana mereka memperingatkan umat dari bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang. Karena kasih sayang kepada umat, ya. Mereka tidak mendiamkan kesyirikan, ya. Karena kesyirikan adalah dosa yang sangat bahaya, ya. Sangat berbahaya bagi seseorang, ya. Karena menyebabkan dia kekal di dalam neraka apabila dia mati di atas kesyirikan tersebut, ya. Dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi alaihi wassalatu wassalam memperingatkan umatnya dari bahaya perbuatan syirik ini. Iya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang beribadah dengan maksud riya, maka amal ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan menerima amalan yang dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Ya. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Ya. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia menyekutukan Allah denganku pada amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia bersama sekutu-sekutunya tersebut. Iya. Oleh karenanya, hendaklah kita berhati-hati dari riya ini, karena dia dapat menghapus amalan. Iya. Namun di sini para ulama kita membagi beberapa bentuk, ya, riya yang dapat menghapus amalan. Iya. Yang pertama, riya yang
benar-benar seorang melakukan ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya semata-mata ingin dipertontonkan kepada manusia, ya. Tidak ada sedikit pun niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar riya murni, ya. Seperti riyanya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Tentang orang-orang munafik, Allah katakan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri bermalas-malasan, ya. Hanya untuk dipertontonkan kepada manusia, dan mereka tidak mengingat Allah di dalam sholatnya tersebut kecuali sedikit. Maka yang seperti ini asyirkul akbar, ya, termasuk dalam kategori asyirkul akbar, ya. Walaupun Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis bahwa riya adalah termasuk syirik kecil, ya, tapi yang beliau maksudkan bukan riyanya seperti riyanya orang-orang munafik, yang mana mereka beribadah kepada Allah sama sekali bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya untuk dipertontonkan kepada manusia. Ini bentuk yang pertama. Adapun bentuk yang kedua yang dimaksudkan Rasulullah SAW sebagai syirik kecil, yaitu seorang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala namun tercampuri oleh riya. Ya. Bentuk yang pertama tadi, maka tidak diragukan lagi amalan orang-orang munafik, amalan orang-orang yang tidak ada niatnya sedikit pun karena Allah, itu tertolak, ya, itu tertolak. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Adapun bentuk yang kedua, ya, dirinci oleh para ulama bahwasannya yang pertama, kalau riyanya itu dari asal ibadahnya, ini dari awalnya dia niat karena Allah, namun pada saat yang sama dia juga meniatkan agar mendapatkan pujian manusia, sehingga dia pertontonkan ibadahnya kepada manusia, maka amalnya tertolak. Kemudian yang kedua, apabila riya itu datang atau dia melakukannya ketika dia beribadah, ya, dan pada asalnya dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini ada dua bentuk, ya. Dua bentuk yang dia lakukan. Yang pertama, kalau dia menolak riya tersebut, ya, dia berusaha lepas dari riya tersebut, maka ini tidak membahayakannya, ya. Amalnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia menahan diri dari hawa nafsunya, nah, ini orang yang menolak riya, ya, yang berusaha untuk lepas dari riya. Ini adalah orang yang menahan diri dari hawa nafsunya, maka baginya surga, ya, tempat tinggalnya adalah surga. Keadaan yang kedua, dia terus-menerus, ya, dengan riyanya tersebut, ya, walaupun asalnya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka yang kedua ini, apakah amalannya diterima atau tidak? Ada dua keadaan yang disebutkan para ulama, ya. Keadaan yang pertama, apabila ibadahnya itu berhubungan dari awal sampai akhir, ya, di mana tidak sah satu ibadah itu, ya, tidak sah satu ibadah itu apabila rusak, ya, satu bagian dari ibadah tersebut, ya. Seperti sholat, ya, Sholat itu adalah ibadah yang berhubungan dari awal sampai akhir. Mulai dari takbir sampai salam, sholat itu berhubungan, ya. Kalau rusak akhirnya, misalkan, ya, misalkan seorang meninggalkan salam, ya, tidak melakukan salam, maka sholatnya dari awal sampai akhir itu tidak sah, ya. Atau dia meninggalkan surat Al-Fatihah pada rakaat terakhir, dia sholat 4 rakaat, dan pada rakaat terakhir dia tidak membaca surat Al-Fatihah,
Ya. Maka sholatnya dari awal sampai akhir itu tidak sah. Ya. Maka ibadah seperti ini, walaupun niat riaknya itu dia lakukan pada akhir sholatnya, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir. Iya, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, apabila ibadah itu terpisah, ya, tidak ada hubungan bagian akhirnya dan bagian awalnya, maka seorang yang melakukan riya ini ibadahnya tidak diterima pada bagian yang dia melakukan riyanya. Adapun yang dia ikhlas, maka diterima. Ya. Seperti seorang yang bersedekah, misalkan 100.000 rupiah, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika dia menyadari ada yang tahu dia telah bersedekah atau ada yang memperhatikan dia tambah lagi 50.000, jadi 150.000. Iya. Maka bagian yang dia ikhlas, yang awalnya 100.000, itu dia mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian yang tidak dia ikhlas, yaitu tambahannya 50.000, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembagian amalan-amalan yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan seorang melakukan riya, ya. Ini mempertontonkan amalannya kepada manusia agar dia mendapatkan pujian manusia atau mendapatkan kedudukan dan status sosial di tengah-tengah masyarakat, ya. Maka hendaklah kita berhati-hati dari penyakit ini, ya. Riya ini bagaikan penyakit, ya. Seorang beribadah bukan karena Allah, tetapi ingin dipertontonkan kepada manusia. Dan ini termasuk syirik kecil yang amat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita jelaskan, yang dimaksud syirik kecil kalau memang dia niatnya karena Allah dan tercampuri dengan riya. Ya. Tetapi kalau niatnya semata-mata riya untuk dipertontonkan kepada manusia, tidak ada sedikit pun karena Allah, maka ini termasuk syirkul akbar, syiriknya orang-orang munafik. Ya. Dalil yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Berkata Syekh rahimahullahu taala, dan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, ya, kepada tandingan-tandingan selain Allah, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata, dengan lafaz man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Iya. Hadis ini adalah peringatan yang sangat keras bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya seorang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, sebelum dia bertobat, ya, sebelum dia sempat bertobat kepada Allah, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Dan di sini dicontohkan kepada kita satu bentuk ibadah. Barang siapa yang mati wa huwa yad'u lillahi niddan, dan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Ya. Jadi di sini dicontohkan kepada kita satu bentuk ibadah, yaitu berdoa. Ya. Doa itu adalah ibadah, sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Juga ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ini maksudnya berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Ini menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Sehingga apabila seorang berdoa kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Siapapun yang dia berdoa kepadanya, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk perbuatan syirik, ya, sebab doa itu ibadah
tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu ada dua bentuk, sebagaimana dijelaskan para ulama. Yang pertama, doaul ibadah, dan yang kedua doaul mas'alah. Ya. Doa ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ya. Karena ketika seorang melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka lisanul halnya atau keadaannya dia sama dengan dia berdoa kepada Allah agar memberikan kepadanya rahmat, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bentuk doa seperti ini, apabila seorang mempersembahkannya kepada selain Allah, dia telah melakukan asyirkul akbar. Ya. Asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua, doaul mas'alah. Ya. Doa yang berupa permohonan, ya, permintaan sesuatu. Maka apabila seorang meminta kepada selain Allah, ya, yang mana tidak terpenuhi syarat-syarat terhadap orang yang dia mintai tersebut, maka dia telah terjatuh pada syirik besar. Iya. Jelaskan para ulama bahwasannya orang yang dimintai harus minimal terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama, dia mampu melakukan apa yang diminta kepadanya. Iya. Kalau seorang dimintai hal yang tidak dia mampu, ya, atau hanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirik besar. Ya. Seperti seorang yang datang ke dukun, kemudian minta agar dikaruniai seorang pasangan hidup, ya, atau minta agar istrinya cepat hamil, ya, atau minta ditahan hujan, ya, istilahnya dukun pawang hujan, ya. Maka permintaan-permintaan seperti ini adalah hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila seorang minta kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dimintai tersebut masih hidup. Ya. Bukan orang yang mati, yang tidak lagi mendengarkan perkataannya. Ya. Dan yang ketiga, orang tersebut hadir. Ya. Bukan yang tidak ada, yang tidak mendengarkan perkataannya. Ya. Apabila tidak terpenuhi ketiga hal ini, maka seorang yang meminta sesuatu kepada orang yang lainnya, ya, dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Seperti mereka yang meminta kepada syaitan, ya, di mana syaitan-syaitan ini tidak hadir di depan mereka, ya. Atau mereka meminta kepada syaitan hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Memohon perlindungan kepada syaitan, maka ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaat kepada orang-orang yang saleh. Ini juga termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah meminta sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala, hadis yang berikutnya beliau mengatakan, wal muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, itu seorang yang mati dan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang melakukan syirik terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya.
dan menunjukkan keutamaan tauhid. Barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah seorang sahabat dan bapaknya juga seorang sahabat. Ibn Amr Ibn Haram al-Ansari, As-Sulami. Beliau dari kalangan Ansar, yang telah mendiami kota Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal juga di kota Madinah pada umur 94 tahun. Pada umur 94 tahun, meninggal setelah tahun ke-70 Hijriah. Dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengabarkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya barang siapa yang mati dengan membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk neraka. Ini kepastian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan dikabarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan agar menjauhi dosa syirik tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan barang siapa yang mati tanpa membawa dosa syirik, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa yang dimaksud kesyirikan di sini adalah semua bentuk kesyirikan, sedikit maupun banyak. Syirik besar maupun syirik kecil. Dan bentuknya pun umum, disekutukan dengan apapun juga. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai hal tersebut. Maka orang yang benar-benar selamat dari neraka dan akan masuk ke dalam surga adalah yang menjauhi syirik besar dan juga menjauhi syirik kecil. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, apakah hanya dengan menjauhi kesyirikan seorang itu akan benar-benar selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka ini tergantung, tergantung bagaimana dia menyempurnakan amalan-amalannya, menyempurnakan amalan-amalannya. Kalau dia sempurnakan tauhidnya dengan menjauhi dosa-dosa besar selain kesyirikan, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan keselamatannya dari neraka adalah keselamatan yang sempurna. Keselamatannya dari neraka adalah keselamatan yang sempurna kalau dia menyempurnakan tauhidnya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar yang selain kesyirikan. Tetapi kalau seorang walaupun dia telah menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, tetapi dia masih melakukan dosa-dosa besar, maka keselamatan dia dari neraka itu pun adalah keselamatan yang tidak sempurna. Dia masih terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya, para pelaku dosa besar, kalau Allah berkehendak, maka dia diampuni tanpa melewati satu azab. Namun kalau Allah juga berkehendak dia diazab, maka dia diazab. Meskipun begitu, kalau dia diazab, sepanjang dia tidak melakukan kesyirikan ketika di dunia, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka dalam hadis ini ada peringatan yang keras dari bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah penjelasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya kita mengetahui apa saja yang termasuk perbuatan-perbuatan syirik tersebut sehingga kita terjauh dari perbuatan-perbuatan syirik tersebut, yang insyaallah pada bab-bab yang akan datang beliau akan merinci apa saja hal-hal yang termasuk
kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikianlah sobat pendengar dimanapun Anda berada. Dan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami yang insyaallah akan segera dijawab langsung oleh Al-Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Telah masuk beberapa pertanyaan melalui SMS. Apa hukumnya tahlilan orang yang meninggal? Apa hukumnya tahlilan orang yang meninggal? Di dalamnya ada tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Apakah termasuk syirik atau hanya bid'ah? Dan bagaimana hukum makan makanannya? Baik. Tahlilan atau selamatan kematian terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia ini termasuk kategori bid'ah, ya, dan termasuk perbuatan meratapi mayit, ya, dan telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hal itu terlarang, ya. Sebagaimana dalam riwayat Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, kunna na'uddu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa sun'ahum lit-ta'am min an-niyahah. Ya. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa kami menganggap, ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahwa berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal setelah dia dikuburkan, kemudian makan-makan di situ, itu termasuk kategori meratapi mayit. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan wa akrahul ma'tam, ya. Aku benci, ya. Aku benci berkumpul-kumpul untuk makan-makan di rumah orang yang berduka atau orang yang ditinggal mati salah satu keluarganya. Ya. Maka ini termasuk kategori bid'ah, mengada-ngada dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di sisi yang lain, hal itu merepotkan atau menyibukkan ahlul mayyit, ya. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahu ma yashghaluhum." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, ya, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka." Jadi kita buatkan makanan, kita sumbangkan kepada orang yang telah disibukkan dengan kematian keluarga mereka, ya. Bukannya kita malah merepotkan mereka dengan menyiapkan makanan, membuatkan makanan, ya, dan seterusnya, ya. Karena hal ini akan lebih, ya, menyibukkan dan merepotkan mereka, padahal telah datang kepada mereka satu bentuk kesusahan. Iya. Malah ada yang sampai berhutang, ya, gara-gara melaksanakan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Ya. Maka ini bukannya malah menghibur orang yang ditinggal mati keluarganya, malah memberatkan mereka. Iya. Namun intinya hal ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, orang-orang yang paling mulia bagi umat Islam, ya, bagi para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi ketika beliau meninggal dunia, para sahabat atau keluarga beliau tidak kemudian melaksanakan tahlilan 3 hari kematian beliau, 7 hari setelah kematian beliau, 40 hari setelah kematian beliau, atau 100 hari, setahun, dan seterusnya. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut bagi orang yang paling mulia. Demikian pula para sahabat meninggal, mereka tidak mewasiatkan kepada keluarganya, dan keluarganya pun tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, karena hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan sini ditanyakan, di dalamnya ada bentuk tawassul kepada Nabi SAW dan orang-orang saleh. Ya.
kalau yang dia maksud dengan tawassul di sini, dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengucapkan ya Rasulullah, ya wali fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Badawi, maka ini adalah syirkul akbar, ya. Bukan sekadar bid'ah biasa, ya. Tapi ini adalah syirkul akbar, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka menamakannya dengan tawassul, ya. Meskipun mereka menamakannya dengan tawassul, ya. Tetapi kalau itu hanya sekedar mengucapkan nama nabi atau orang saleh, ya, dalam doanya sebagai wasilah, ya, seperti ucapan mereka Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya, atau misalkan dia mengucapkan ya Allah, dengan kesolehan Syekh Abdul Qadir Jailani kabulkanlah doaku, ya. Dia meminta kepada Allah tapi dia bertawassul dengan nama seorang yang saleh, maka ini termasuk perbuatan bid'ah, ya, mengada-ngada dalam agama, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun apabila dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Rasul, kepada orang yang saleh, ya, meskipun dengan dalil tawassul, maka ini termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Pertanyaan berikutnya, ada juga yang berdalih orang Arab juga banyak yang enggak pakai cadar, ya. Kalau kita jelaskan sebelumnya, para ulama menjelaskan, ya, ulama semuanya sepakat bahwa cadar itu disyariatkan dalam Islam, ya. Semua ulama sepakat, ya, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa cadar disyariatkan dalam Islam. Hanya yang berbeda pendapat apakah dia wajib atau sunnah, itu saja. Iya. Nah, kalau ada yang mengatakan orang Arab juga banyak yang enggak pakai cadar, nah ini menunjukkan bahwasanya agama ini bukan milik orang Arab, ya, bukan berdasarkan kebudayaan Arab, ya, karena kenyataannya orang Arab ada yang pakai cadar, ada yang enggak, ya. Agama tidak tergantung kepada mereka, ya. Orang Arab bukan ukuran, ya, satu kebenaran, ya. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya rebonding rambut? Ya, rebonding rambut, kalau yang dimaksud dengan meluruskan rambut yang keriting atau mengkeriting rambut yang lurus, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama termasuk dalam kategori merubah, ya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang, ya. Dan sisi pelarangan yang lain dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, apabila seorang wanita perlu mengeluarkan dana, ya, apalagi dalam jumlah yang besar untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, maka ini sama dengan menyanyiakan hartanya. Ini sama dengan menyanyiakan hartanya. Baik. Ini yang dijelaskan para ulama kita, maka seharusnya hal itu ditinggalkan. Baik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita bergurau? Ya. Bergurau tidak terlarang selama yang dikatakan itu bukan kedustaan, ya, bukan kedustaan. Kemudian tidak selalu dilakukan dan dilakukan pada tempatnya, ya, dan dilakukan pada tempatnya, maka hal itu tidak terlarang insyaallah taala. Bagaimana jenjang-jenjang menuntut ilmu bagi pemula? Ya. Pertama sekali, mempelajari tauhid, ya, mempelajari permasalahan tauhid, ya, bagaimana seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mempelajari bahaya kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekali harus dipelajari oleh setiap muslim, ya, yaitu mengenal salasatul usul, ya, 3 landasan utama yang dengannya agamanya itu tegak, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan, kemudian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, bagaimana dia berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi kebid'ahan, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Iya. Lalu setelah itu dia mempelajari hal-hal yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Iya. Seperti bagaimana salat yang sesuai teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana wudu yang benar, bagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berzakat, haji dan seterusnya. Ini hal-hal yang awal mula harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu, ya. Baru kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu
ilmu-ilmu alat atau ilmu-ilmu usul, ya, seperti bahasa Arab, ya. Kemudian ilmu-ilmu usul, ya, seperti ilmu usul fiqh, ya, usul hadis, usul tafsir dan seterusnya, ya. Ini secara ringkas tentang jenjang-jenjang di dalam menuntut ilmu agama, ya. Intinya yang mempelajari hal-hal yang paling terpenting dulu di dalam agama ini, yang dengannya tegak agamanya, ya. Yang dengannya tegak agamanya. Baik. Ini dari sisi materi yang dia pelajari, ya, dari sisi materi yang dia pelajari. Maka hendaklah dia memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, ya. Minal aham fal aham, ya. Memulai dari perkara yang sangat penting, kemudian perkara yang selanjutnya, ya. Demikian, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah salat witir dikerjakan? Apakah dia satu paket dengan salat tahajud ataukah tidak? Ya. Ya, tidak mesti dilaksanakan salat witir itu bersamaan dengan salat malam, ya, salat malam seluruhnya, ya. Bisa saja seorang misalkan salat di awal malam, ya, salat di awal malam 8 rakaat, ya. Lalu dia tidur dan bangun pada akhir malam dan mengerjakan witir 3 rakaat. Jadi bisa saja terpisah, ya, antara salat malam yang dia kerjakan. Baik. Bolehkah berdoa dengan bahasa selain Arab? Yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka tidak mengapa seorang berdoa dengan bahasa selain Arab, ya. Dan yang paling terpenting dalam berdoa adalah seorang memahami apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memahami apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah memahami apa yang dia ucapkan dengan bahasa apapun juga, ya. Hanya saja yang terbaik apabila seorang berdoa dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Bagaimana hukumnya jualan di tengah keramaian orang-orang yang menyambut tahun baru? Pertama, tahun baru itu, ya, mengadakan acara tahun baru adalah perbuatan yang menyelisihi syariat Islam, ya. Sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir, ya. Merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka, ya. Ini tentang perayaan tahun baru, ya. Baik tahun baru Islam maupun tahun baru Hijriah, ya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu merayakan tahun baru Islam, ya. Apalagi tahun baru bukan tahunnya Islam, ya, seperti tahun Masehi, ya. Tahun Masehi yaitu tahun yang di dalamnya ada bulan Januari, Februari dan seterusnya. Ini tahun baru orang-orang kafir, bukan berasal dari penanggalan Islam, ya. Ini termasuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, iya. Apalagi di situ ditambahkan dengan pemborosan harta, ya, membeli petasan, ya, mengganggu orang, kemudian terjadi ikhtilaf, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tentang hukum jualan itu sendiri, maka para ulama kita telah menjelaskan kalau dia berjualan dalam rangka, ya, dalam rangka juga menyambut tahun baru, berjualan di tengah-tengah keramaian orang yang menyambut tahun baru, kalau dia juga berjualan dalam rangka mengadakan pesta tersebut, ya, atau membantu mereka, ya, maka hal ini tidak dibolehkan, ya. Kalau kebetulan saja di tempat dia berjualan, kemudian orang merayakan tahun baru di situ, dan kebetulan saja mereka membeli, ya, barang-barangnya, maka insya Allah hal ini tidak mengapa, ya. Tapi kalau dia memang sengaja jualan juga untuk ikut merayakan atau membantu orang-orang yang merayakannya, maka hal ini termasuk kategori tolong-menolong di dalam kebatilan, iya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau suami tidak terbuka? Apakah dalam rumah tangga suami berhak untuk tidak memberitahukan semua yang dia kerjakan? Ya, misalnya suami meminjamkan uang tanpa sepengetahuan istri. Apakah saya, ya, sebagai istri berdosa kalau ingin tahu urusan suami? Ya. Tidak ada kewajiban suami untuk memberitahukan semua yang dia lakukan kepada istrinya. Iya.
Dan termasuk apa yang ditanyakan, bahwa bolehkah suami menjamkan uang tanpa sepengetahuan istri? Kalau uang itu milik suami, bukan milik istrinya, tidak masalah. Ya. Tidak masalah, tidak ada larangan bagi suami untuk meminjamkan uang kepada orang lain, sepanjang itu uang memang miliknya, bukan milik istrinya. Iya. Baik. Apakah saya berdosa kalau ingin tahu urusan suami? Ya, kalau suami tidak ingin tahu semua urusannya, kemudian istrinya memaksa ingin tahu, maka tentunya dia telah melanggar apa yang telah apa yang diinginkan oleh suaminya. Ini termasuk tidak kategori tidak taat kepada suaminya. Ya. Demikian wallahu alam. Apakah orang kafir yang berobat ke dukun dan mati di tempat tersebut, apakah seorang itu telah kafir apabila dia berobat ke dukun dan mati di tempat tersebut? Iya. Seorang yang datang kepada dukun, ya, padahal dia mengetahui dukun itu meminta bantuan kepada syaitan, ya, mengerjakan kekafiran, kemudian dia minta pengobatan kepada dukun tersebut, maka hal ini termasuk al-iqrar bil kufr, ya, setuju dengan perbuatan kekafiran tersebut, ya, setuju dengan perbuatan kekafiran tersebut, ya, maka itu juga termasuk kategori kekafiran, ya. Kalau dia mati di atas dosa tersebut, maka dia mati di atas kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum umumnya. Ini hukum umumnya, ya. Kita tidak bermaksud mengatakan setiap orang yang datang itu kafir, ya. Karena bisa saja orang yang bodoh misalkan tertipu, ya. Ada orang disebut di kampungnya sebagai kiai, ya, atau ustadz, atau gelar-gelar agama lainnya, ya, yang biasa disematkan oleh masyarakat. Tapi hakikatnya dia sebenarnya dukun, ya. Lalu orang-orang datang kepadanya dengan berprasangka baik, ya, mengira dia benar-benar orang yang berobat, yang melakukan pengobatan sesuai dengan syariat. Maka yang seperti ini tidak bisa dikafirkan, ya, tidak bisa dikafirkan. Jadi apa yang kita sampaikan di sini adalah hukum umum, bukan vonis kepada orang per orang, ya. Bagaimana hukumnya makan ikan hasil pancingan, konkur, ya, maksudnya konkur di sini barangkali perlombaan, ya, boleh atau tidak, ya. Apabila perlombaan tersebut ada unsur judi di situ, ya, seperti menarik biaya dari peserta, ya, sehingga peserta mengeluarkan biaya yang mana dengan mengeluarkan biaya tersebut belum ada kejelasan apakah dia dengan biaya yang dia keluarkan ini bisa menghasilkan atau tidak. Maka ini termasuk kategori judi, ya. Maka hasil pancingan seperti ini tidak dibolehkan, ya. Adapun jika tidak ada unsur judi di situ atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa insyaallah taala, ya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.